yang bersangkutan sudah memberikan konfirmasi ketidakhadiran dan penyidik menyetujui akan mereschedule. Apakah nanti dibuatkan surat panggilan kedua atau tidak, itu nanti kita akan lihat. Bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto sendiri berada di Jakarta ketika KPK menggeledah rumahnya di Bekasi. Adapun dari hasil penggeledahan tim penyidik, KPK mengamankan 1 flash disk dan buku milik Kusnadi yang merupakan ajudan Hasto. Flash disk yang disita KPK, kata dia, diperlukan dalam rangka penyidikan kasus Harun Masiku. Tim penyidik KPK juga membawa 1 koper dari rumah Hasto. Tak hanya rumah Hasto yang dilakukan penggeledahan, tim juga sempat menyasar mobil Hasto yang terparkir di garasi rumah. KPK mengungkap alasan melakukan penggeledahan di rumah Hasto. Waktu penggeledahan dilakukan sesuai kebutuhan penyidik. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menerangkan penyidik mempunyai penilaian tersendiri mengenai terlambat atau tidaknya penggeledahan tersebut. Tessa tidak memungkiri banyak pihak beranggapan penggeledahan ini terlambat dan hanya untuk pengalihan isu. Tessa menerangkan penyidik mempunyai penilaian tersendiri mengenai terlambat atau tidaknya penggeledahan tersebut. DPP PDIP angkat suara soal langkah KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Juru bicara PDIP Guntur Romli menduga penggeledahan tersebut sebagai upaya pengalihan isu terkait rilis kumpulan jurnalis investigasi dunia atau OCCRP yang menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Dia mengaku menerima kabar Jokowi sangat terganggu dengan laporan OCCRP. Menurutnya, Jokowi melakukan segala upaya untuk mengalihkan isu tersebut. DPP PDIP Roni Talapesi mempertanyakan apa yang ingin dicari KPK di rumah Hasto. Roni mengaku heran KPK seolah-olah memperlakukan Hasto sebagai pencuri uang negara. Kata Roni, tidak ada uang negara yang dicuri Hasto. Kita berharap, sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, KPK benar-benar bernyali. Jangan pernah takut mengusut tuntas kasus Hasto sampai ke akar-akarnya. Kita mendukung sepenuhnya KPK untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk mereka yang berusaha menutupi atau menghalangi proses hukum. KPK tidak boleh takut menghadapi intervensi dari oknum-oknum elit politik yang berusaha untuk menghambat proses hukum. KPK wajib tidak tergoyahkan oleh pengaruh politik apapun dalam menjalankan tugas mulia mereka. KPK harus tetap independen dan fokus pada penyelesaian kasus ini. Kita mengapresiasi KPK yang telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dan KPK juga harus berani menangkap Hasto yang diduga terlibat dalam upaya merintangi penyidikan. Pasalnya, hal itu akan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia. Hasto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan kita berharap agar proses ini tidak ditunda-tunda. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa kompromi. Seluruh masyarakat Indonesia harus bersatu dalam memberantas praktik korupsi di negeri ini. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Ini adalah momentum bagi kita semua untuk menyatakan sikap mendukung KPK dan memastikan bahwa korupsi tidak menjadi budaya dalam pemerintahan kita. Kita harus berjuang bersama agar Indonesia bebas dari korupsi. Kabar bagusnya, KPK kini membuka opsi mengeluarkan surat perintah penangkapan apabila Hasto Kristianto kembali tidak memenuhi panggilan penyidik. Hal itu bisa terjadi jika Hasto kembali tidak hadir ketika dipanggil sebagai tersangka.
Sedianya Hasto dipanggil KPK pada Senin ini, namun yang bersangkutan mangkir dari panggilan penyidik. Alasannya konyol, menghadiri acara hari ulang tahun PDI Perjuangan. Tanpa rasa berdosa, dia meminta dijadwalkan ulang setelah 10 Januari atau sesudah acara HUT PDIP. Drama apa lagi yang sedang mereka mainkan? Pertanyaan yang mengusik nurani kita bersama ketika melihat elit politik terjerat masalah hukum. Seorang tersangka kasus korupsi yang harusnya berada pada tekanan moral dari publik untuk membuktikan komitmen kepada penegakan hukum, malah mementingkan seremoni politik. Dan ironisnya, KPK dipaksa mengabulkan permohonan tersebut. Hasto pernah berkata akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Namun faktanya, panggilan hukum ditunda sesuka hati. Jika alasan seperti ulang tahun partai bisa mengalahkan urgensi pemberantasan korupsi, maka kita patut bertanya di mana letak prioritas moral elit politik kita. Bukankah menghadapi panggilan hukum adalah kewajiban yang tak bisa ditawar, terlebih untuk seseorang yang menjabat sebagai figur publik? Sikap ini menunjukkan seakan-akan hukum adalah urusan nomor 2 setelah pesta politik. Di tengah polemik ini, sorotan utama tetap tertuju pada KPK. Lembaga ini memiliki 2 pilihan, mengabulkan permohonan Hasto atau mengambil langkah tegas dengan pemanggilan paksa, bahkan penangkapan. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap dengan tepat mengingatkan bahwa kelembutan dalam kasus ini hanya akan membuat citra KPK kian tergerus. Jika Hasto tetap tidak memenuhi panggilan, penyidik memiliki kewenangan hukum untuk bertindak tegas. Langkah tegas memang diperlukan, bukan hanya untuk membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada KPK. Selama ini, rakyat sudah terlalu sering disuguhi drama politik yang mempermainkan hukum. Jika KPK terkesan lunak atau malah membiarkan kasus ini berlarut-larut, maka kredibilitasnya sebagai lembaga penegak hukum independen akan kian memudar. Yang paling dirugikan dalam semua ini tentu saja rakyat. Setiap kali hukum ditundukkan oleh kepentingan elit, rakyatlah yang menjadi korban. Uang yang dikorupsi adalah hak mereka, hasil dari pajak yang dipungut dari keringat mereka. Kita berharap KPK kembali menjadi lembaga yang disegani seperti di masa-masa awal berdirinya. Kita tidak meminta banyak, hanya keadilan. Kita ingin melihat hukum bekerja tanpa pandang bulu. KPK harus memahami bahwa setiap keputusan mereka dalam kasus ini akan menjadi presiden buruk. Jika KPK memilih jalan kompromi, maka para koruptor lainnya akan semakin percaya diri untuk menggunakan berbagai alasan demi menghindari jerat hukum. Tapi jika KPK bertindak tegas, itu akan menjadi peringatan bagi siapa saja yang berpikir bahwa kekuasaan bisa membeli kebebasan. KPK harus menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membela rakyat dari kesewenang-wenangan. Bagi Hasto dan partainya, PDIP, ini adalah saat untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar kooperatif. Pada akhirnya, semua kembali kepada KPK. Apakah mereka akan memilih jalan yang sulit dan keras, ibarat menghantam tembok baja, tetapi di jalan yang benar, atau menyerah begitu saja, tunduk takluk pada tekanan politik? Dengan bersikap tegas, KPK tidak hanya mempertahankan kredibilitasnya, tetapi juga membangun kembali wibawa yang sempat memudar di mata rakyat. Tindakan tegas seperti pemanggilan paksa, atau bila perlu penangkapan terhadap pihak-pihak yang mengabaikan panggilan hukum, akan menunjukkan bahwa KPK masih bertaring dan tetap berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan tunduk di bawah segelintir elit dan tekanan politik. Drama ini harus segera diakhiri, dan hanya KPK yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Bongkar semua skenario murahan yang mencoba mengelabui keadilan. Jangan biarkan institusi penegakan hukum ini diremehkan dan dijadikan cecunguk oleh kepentingan politik segelintir kelompok. Rakyat telah menaruh harapan besar pada KPK. Jangan biarkan harapan itu hancur. Tegaslah, karena ketegasan adalah
Satu-satunya cara untuk mengembalikan kehormatan lembaga ini dan memastikan bahwa keadilan tetap hidup dan tegak di negeri ini. Salam waras Indonesia.